Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasbihi ajma'in. Ala ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan baik dan bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang terus berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum sholat tarawih dimulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Pertama, yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Hafid Nasir. Alhamdulillah, beliau terus berada bersama kita. Yang kedua, sholat tarawih tadi malam sebesar Rp2.120.000, sehingga saldo sampai saat ini sebesar Rp2.120.000. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan rezekinya dan mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, kepada adik-adik soleh dan soleha semua, tolong saat sholat dan ceramah bisa menjaga ketenangannya. Untuk mainnya nanti setelah sholat selesai. Dan terakhir akan ada pembacaan surat dari adik-adik kita yang terjadi. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus sholata wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dan juga alhamdulillah kita kembali dipertemukan di malam yang kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat mengoptimalkan ibadah-ibadah yang seharusnya sudah kita lakukan sebagai umat Islam di bulan yang penuh dengan barokah ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam mengoptimalkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang akan kita lakukan bersama-sama di bulan suci Ramadan. Dan juga mudah-mudahan kita terus melaksanakan ibadah saum dan ibadah lain dengan terus menghisap, terus menghitung-hitung ibadah-ibadah yang kita lakukan, mulai dari mungkin saum kita, mulai dari tilawatul Quran kita, juga sholat-sholat sunnah kita, dan juga infak dan sedekah yang kita berikan, dan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah, aktivitas-aktivitas ibadah yang kita lakukan, yang kita harapkan tentu dengan terus menghisap, terus melakukan introspeksi, kita akan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas kita di bulan suci Ramadan. Salam dan salawat semoga tercurah pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada kesempatan tarawih kita malam hari ini, panitia memberikan salah satu tema yang akan saya sampaikan, yaitu tema terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk mengisi Ramadan dengan memakmurkan masjid, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa menjadi tazkirah, bisa juga menjadi spirit dan semangat kita untuk terus ya memakmurkan masjid, terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal-amalan kita, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita ke depan juga mengharapkan dikelompokkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah yang tadi saya bacakan di surat 9 ayat 18 ya. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran kita temukan innama, maka ini ada sebuah kekhususan yang Allah berikan, sebagaimana juga di dalam surat At-Taubah ayat 60, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaina, dan seterusnya ya, bahwa sesungguhnya Allah mengkhususkan khusus untuk 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ketika kita membaca ayat suci Al-Quran dan menemukan innama, maka oleh kata ustadz-ustadz ya, bahwa ada klasifikasi, ada kekhususan yang Allah berikan di ayat setelahnya. Oleh karenanya ketika kita menemukan di surat At-Taubah ayat 18 innama, maka ini pun juga ada kekhususan di mana hanya hamba-hamba Allah sajalah yang bisa memakmurkan masjid, kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang di bab zakat itu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya, jadi yatim dan piatu itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat karena tidak termasuk dalam 8 golongan. Tapi yatim yang fuqara, yatim yang miskin, atau yatim yang menjadi ambil zakat, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Demikian juga ketika kita berbicara bagaimana kita mengoptimalkan di bulan suci Ramadan dengan memakmurkan masjid, maka nggak gampang, nggak mudah juga kita sebagai hamba Allah untuk bisa memakmurkan masjid. Sebagaimana juga banyak fenomena-fenomena di tengah-tengah kita, banyak masjid-masjid yang megah dan cukup bagus bangunannya, maka tidak sedikit juga tidak banyak masjid-masjid yang dapat memakmurkan masjid itu sendiri. Nah, oleh karenanya di waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang insya Allah memberikan sebuah semangat, spirit tazkirah juga kepada kita agar kita bisa terus meningkatkan upaya kita sebagai hamba, termasuk juga warga dan jamaah Masjid Al-Awwal untuk terus memakmurkan masjid. Jadi Masjid Al-Awwal ini sebenarnya Pak Idi sudah subhanallah ya, sudah cukup makmur karena memang warganya dan jamaahnya sangat guyup dan sangat peduli terhadap sesama, sehingga saya pikir di Kelurahan Depok Jaya ini yang memang masjid termakmur mungkin Masjid Al-Awwal. Yang mudah-mudahan ini juga bagian daripada bentuk-bentuk amal soleh kita. Nah, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ini Allah menjelaskan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir adalah orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang percaya dengan hari kemudian. Maka perlu kita cermati di sini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berorientasi pada akhirat. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki orientasi pada akhiratlah yang bisa memakmurkan masjid. Nah, oleh karenanya ketika kita mencermati ayat man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang beriman dan memiliki orientasi akhirat inilah yang bisa memakmurkan masjid, salah satunya. Nanti ada beberapa lagi. Sehingga ini bisa kita analogikan, karena yang kita makmurkan bukan masjidnya, namun yang kita makmurkan adalah rumah Allah, masjid Allah. Jadi ketika memang kita ingin beriman, kita ingin mengasah spirit, mengasah keimanan kita, memberikan vitamin-vitamin keimanan kita,
maka sudah barang tentu dengan memakmurkan masjid ini kita akan meningkatkan keimanan kita. Sehingga bisa kita analogikan, kalau memang masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita katakanlah kita punya analogi ada di dalam sebuah rumah milik orang lain ya Bapak Ibu semua. Ada keberadaan kita ada di sebuah rumah milik orang lain, kemudian rumah tersebut kita pelihara, kita bersihkan, kita tata ruangnya, bahkan tidak ada kotoran sedikit pun yang ada di dalam rumah tersebut. Sehingga saya yakin dan juga Bapak Ibu hadirin dan hadirat yakin bahwa nanti pemilik rumah pun juga akan memberikan pujian pada orang yang tadi membersihkan, memelihara, menjaga kebersihan dan sebagainya, sehingga si pemilik itu merasa nyaman dan senang tinggal di rumah tersebut. Sehingga ketika memang orang tersebut suatu saat ingin apa istilahnya tinggal di rumah tersebut, maka mungkin saja pemilik rumah tersebut juga akan memberikan secara cuma-cuma kepada mereka atau pada dia yang sudah membersihkan rumah, memelihara dan seterusnya ya, seperti itu. Maka ini sebuah analogi yang perlu untuk kita cermati. Maka ketika kita ingin memakmurkan masjid, maka dalam ayat di dalam surat At-Taubah 18 ini, man amana billahi wal yawmil akhir, maka adalah bagaimana kita bisa memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah ini dengan orientasi akhirat. Ya, jadi ketika memang kita, alhamdulillah nih di Masjid Al-Awwal ini sudah banyak terjadi berbagai macam pembangunan di sana sini ya. Dan ini ketika memang kita cermati, mudah-mudahan dan saya yakin panitia-panitia masjidnya pun juga orang-orang yang beriman dan mengharapkan ridho Allah serta mengharapkan orientasinya kepada akhirat. Termasuk juga kepada guru-guru TPQ ya Pak Yudi, alhamdulillah sudah sekian lama mereka tentunya sebagai orang yang beriman dan punya memiliki orientasi akhirat ya, sehingga ketika memang dia mendapatkan semacam insentif yang tidak sebesar dan tidak sebanding, namun kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, ketika orang yang meninggal maka putuslah semua amal-amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah doa anak yang soleh, kemudian juga amal jariahnya dan juga ilmu yang diberikan. Sehingga ketika memang kita dikategorikan sebagai orang-orang beriman dan memiliki orientasi akhirat, seberapapun besaran yang mungkin pengurus masjid atau DK memberikan kepada tenaga pengajar TPQ, namun karena orientasinya adalah orientasi akhirat, orientasinya adalah orientasi bagaimana menanamkan ilmu itu kepada anak-anak kita, maka itulah yang mudah-mudahan menjadi spirit, menjadi semangat untuk terus mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah sudah sekian lama dan juga sudah sekian tahun berjalan, ini adalah sebuah bagian daripada upaya kita untuk memakmurkan masjid. Karena apa? Karena orientasinya adalah orientasi akhirat. Ya, berbeda kalau kita ingin memakmurkan masjid tapi orientasinya orientasi dunia ya Bapak Ibu semua. Tentu kalau yang orientasinya orientasi dunia, ini tentunya tidak langsung untuk bisa memakmurkan masjid, karena ada sesuatu yang lebih dominan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan duniawinya barangkali seperti itu, atau ingin populer ketika memang ingin menjadi pengurus masjid, atau ada sesuatu yang dia bawa barangkali proposal untuk bisa dibangun dan mereka mendapat keuntungan. Dan saya yakin Masjid Al-Awwal bukan sekedar panitia, tapi mereka yang insya Allah adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang orientasinya akhirat, yang mudah menjadi ladang dan amal soleh kita nanti di yaumul akhir kelak. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu semua, satu di antara sekian banyak syarat yang bisa kita jadikan sebagai sebuah tazkirah, peringatan kepada kita untuk memakmurkan masjid, tidak sekedar orang yang beriman, tapi juga bagaimana mereka memiliki orientasi akhirat. Jadi sebenarnya ayat ini bukan berarti yang tidak beriman tidak bisa memakmurkan masjid, tapi ayat ini adalah mengajak, ayo Bapak Ibu semua yang ingin memakmurkan masjid, mari datang ke masjid untuk kita bisa bersama-sama meningkatkan keimanan kita dengan harapan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga dengan menerjemahkan ayat surat At-Taubah ayat 18 ini mudah-mudahan menjadi spirit pada kita agar kita semua dapat terus memakmurkan masjid. Dan selanjutnya dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang menunaikan
sholat dan menunaikan zakat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya tidak mungkin sekelompok orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mengetahui fadilah keutamaan sholat berjamaah di masjid, lalu tiba-tiba ingin memakmurkan masjid. Yang mudah-mudahan 2 tahun terakhir ini karena memang kebijakan sehingga memang terjadi hal-hal yang perlu untuk kita kedepankan protokol kesehatan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni sekelompok orang yang lebih mengutamakan beribadah, melakukan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Namun juga tidak menafikan juga mudah-mudahan orang-orang yang tetap istiqomah mengerjakan sholat berjamaah di masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lebih ya kepada mereka-mereka. Namun juga 2 tahun terakhir ini banyak juga orang-orang yang lebih mengutamakan sholat di rumah karena kebijakan dan juga karena kondisi, situasi dan kondisi. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa aqimus sholata wa atuz zakat, jadi umbar zakat ini juga perlu nih Bapak Ibu semua. Tadi kalau saya lihat kan Masjid Al-Awwal ini setiap malam dapat 2 juta lebih ya Pak Yudi infak dari tromol taraweh. Ini cukup besar, sehingga saya pikir memang Islam juga mengajarkan kepada seluruh umat Islam agar juga menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ketika memang sebagian besar jamaah memberikan infaknya untuk memakmurkan masjid, maka mudah-mudahan Masjid Al-Awwal ini akan terus hidup dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh jamaah dan warga di sekitarnya. Jadi hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan beberapa kriteria ini, man amana billahi wal yaumil akhir, itu orang-orang yang beriman dan memiliki orientasi akhirat, juga memiliki keilmuan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan juga mengeluarkan rizkinya, sebagian dari rizkinya untuk di jalan Allah. Ini adalah sekian dari sekian banyak yang mudah-mudahan menjadi sebuah kriteria kita bisa memakmurkan masjid kita, terutama Masjid Al-Awwal yang kita cintai seperti itu. Jadi hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini sekelumit atau sedikit tazkirah yang bisa saya sampaikan dari surat At-Taubah ayat 18 yang mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan juga pada seluruh jamaah, dan juga mudah-mudahan pasca Ramadan pun dengan kita bersemangat untuk memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu bukan karena ada agenda taklim, bukan ada agenda bazar, jankes ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya syiar, tapi juga secara pribadi ketika kita hadir ke masjid dengan niat i'tikaf, dengan niat untuk berdiam diri di masjid, kemudian kita berzikir, kita membaca tilawat Al-Quran, kita memperbanyak istighfar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga bagian daripada memakmurkan masjid. Bayangkan kalau memang seluruh jamaah setiap hari seperti ini, tidak hanya di jam-jam sholat, tapi di luar jam-jam sholat pun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan kita dapat terus menguatkan keimanan kita, terus menghisap diri kita, melakukan introspeksi sejauh mana aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kita akan terus konsisten istiqomah sampai akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan pasca bulan Ramadan pun juga kita akan turut memakmurkan masjid. Itu saja, barangkali lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.